Mereka bilang F-35 adalah hantu di langit, tak kasat radar, tak terjamah rudal, simbol superioritas Barat. Tapi malam itu, langit Teheran berbicara lain. Suara ledakan membelah keheningan. Dan dari reruntuhan besi yang hangus terbakar, dunia akhirnya melihat. Bahkan hantu pun bisa jatuh. Jet tempur siluman tercanggih buatan Amerika Serikat yang dikendarai oleh militer Israel diklaim berhasil ditembak jatuh oleh Iran. Bukan Rusia, bukan pula Cina, tapi Iran, negara yang selama ini ditertawakan, dijadikan musuh bersama, dan harus ditekan dengan sanksi propaganda dan ancaman militer. Media Barat bungkam, Pentagon diam. Tapi satu video bangkai jet sudah cukup untuk membuat dunia mulai meragukan semua klaim kehebatan itu. Jika benar, ini bukan sekadar kerugian teknologi, ini adalah tamparan telak bagi kesombongan mereka dan kemenangan simbolik bagi negara yang selama ini berani berkata tidak pada dominasi Israel dan sekutunya. Karena hari ini, yang ditembak jatuh bukan cuma pesawat, tapi juga mitos. Mitos bahwa hanya Israel dan Amerika yang boleh kuat. Yang lain harus tunduk atau hancur. Di ruang-ruang rapat Lockheed Martin, ketegangan mungkin terasa kental, lebih pekat dari biasanya. Bagaimana tidak? F-35 pesawat siluman yang mereka juluki sebagai bayangan maut di langit justru tumbang dengan cara yang paling memalukan. Dihantam oleh rudal Iran di atas Teheran. Bukan Rusia, bukan Tiongkok, tapi Iran, negara yang berkali-kali digambarkan sebagai lemah, tertinggal dan hanya bisa menggertak lewat pidato. Selama bertahun-tahun, F-35 dijual ke dunia sebagai simbol keunggulan Barat. Pesawat yang katanya tak bisa dilacak radar, tak bisa dikejar rudal, dan tak bisa disentuh siapapun. Tapi ketika rongsokan besinya jatuh di tanah musuh, satu pun jadi jelas. Yang jatuh bukan cuma teknologi, tapi juga kepercayaan dunia terhadap ilusi kekuatan itu sendiri. Dan efeknya pun bukan main-main. Pasar modal bereaksi seolah ikut terkena ledakan. Saham Lockheed Martin rontok hampir 4%. Northrop Grumman, salah satu perusahaan pendukungnya, ikut tergelincir hingga lebih dari 3%. Buy Systems, yang menyumbang banyak dalam desain dan sistem pendukung F-35, ikut kena imbas. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, mereka adalah bukti betapa goyahnya reputasi saat mitos teknologi berubah menjadi kenyataan pahit. Dari satu tembakan di udara, miliaran dolar hilang begitu saja. Dan dunia bertanya, jika F-35 bisa dijatuhkan oleh Iran, lalu siapa yang masih berani membayar triliunan demi siluman yang ternyata masih bisa terlihat? Padahal, kalau mendengar penjelasan resmi mereka, F-35 seharusnya adalah pesawat yang nyaris tak kasat radar. Mulai dari bodinya yang halus seperti kaca, hingga sudut-sudut tajam yang dirancang memecah gelombang radar seperti mencapai sensor musuh. Bahkan, semua senjatanya dikubur di dalam tubuh pesawat. Tidak ada yang digantung di luar demi menjaga siluman tetap murni. Semuanya dirancang agar dunia tak bisa melihat kehadirannya, bahkan ketika ia sudah ada di atas kepala. Tapi entah karena kesalahan manusia, kelemahan teknis, atau justru kecerdikan Iran yang tak diperhitungkan, malam itu semua kecanggihan itu runtuh. Dan F-35 yang seharusnya jadi penguasa langit, malah jatuh seperti burung besi yang kehilangan arah. Untuk membuatnya benar-benar tak tersentuh radar, F-35 tidak dibangun dengan material biasa. Seluruh tubuh pesawat ini dilapisi bahan khusus yang punya satu tugas, menyerap gelombang radar, bukan memantulkannya. Jadi, ketika radar lawan memindai langit, sinyal yang dikirim tak pernah kembali. Seolah F-35 tidak pernah ada di sana. Beberapa pakar menyebut lapisan itu terdiri dari ferrit atau karbon berstruktur kompleks, material yang dirancang khusus agar pesawat bisa menghilang sejak awal. Tapi siluman sejati tak hanya mengandalkan kulit luarnya. F-35 juga menyempurnakan satu bagian yang sering jadi kelemahan utama pesawat tempur. Panas dari mesin jet. Biasanya semburan panas dari knalpot akan langsung terdeteksi sensor inframerah. Tapi tidak di sini. Mesin turbofan F-35 dilengkapi dengan sistem pendingin dan nozzle pengalih panas, yang secara cerdas
menyebarkan dan menyamarkan suhu tinggi dari gas buang. Hasilnya, sensor pun dibuat bingung. Tak tahu harus mengarah kemana. Bahkan Lockheed Martin dengan percaya diri menyatakan, kalaupun F-35 sampai tertangkap radar, yang muncul di layar cuma setitik kecil, tak lebih besar dari bola golf. Terlalu kecil, terlalu cepat, terlalu sulit untuk dikunci. Lalu pertanyaannya, bagaimana Lockheed Martin menjelaskan tragedi jatuhnya F-35 di Teheran? Sebuah insiden yang seharusnya mustahil terjadi. Mengingat, pesawat ini dikenal sebagai salah satu jet tempur paling sulit dideteksi dunia. Namun kenyataannya, F-35 bisa ditembak jatuh. Dan para analis pun punya dua kemungkinan penyebabnya. Kesalahan manusia atau cacat teknologi. Kemungkinan pertama ada di tangan pilot. Beberapa pakar menilai bahwa insiden ini bisa saja terjadi karena pilot Angkatan Udara Israel belum benar-benar menguasai seluk-beluk pengoperasian dari F-35. Perlu diketahui, kemampuan siluman pesawat ini sangat bergantung pada bagaimana pesawat diposisikan. Permukaan datar dan sudut tajam pada desain F-35 memang membantu menyamarkan dirinya dari radar. Tapi bukan berarti pesawat ini tak bisa terlihat sama sekali. Dalam kondisi tertentu, terutama pada frekuensi radar dan sudut pantulan tertentu, F-35 tetap bisa muncul, meskipun sangat kecil. Di titik inilah ketidaktepatan sudut manuver atau pola terbang yang tidak optimal bisa membuka celah deteksi. Dan kalau itu terjadi, sistem pertahanan udara bisa mulai bekerja. Tapi jika ternyata sang pilot tidak melakukan kesalahan apapun, maka kita harus menoleh ke kemungkinan kedua, yaitu kelemahan teknologi siluman itu sendiri. Salah satu titik rawannya adalah pada lapisan RAM atau Radar Absorbent Material. Lapisan inilah yang bertugas menyerap gelombang radar agar tidak memantul kembali. Sayangnya, RAM memiliki dua kelemahan besar. Pertama, harganya itu sangat mahal dan perawatannya rumit. Kedua, performanya bisa menurun di kecepatan supersonik dan bahkan tidak tertahan terhadap kondisi lingkungan laut yang ekstrim. Jika salah satu dari faktor ini terjadi saat misi dijalankan di atas Teheran, maka bukan mustahil F-35 bisa terlacak dan akhirnya jatuh. Dan ketika pesawat siluman ini akhirnya berhasil terdeteksi serta terkunci oleh sistem pertahanan udara, nasibnya sudah bisa ditebak. F-35 tak punya banyak pilihan, seperti yang terjadi di Teheran. Kenapa bisa sefatal itu? Karena faktanya jet tempur ini memang tidak dirancang untuk melarikan diri dari kejaran rudal pencegat. Padahal, mesinnya itu adalah salah satu yang paling bertenaga di dunia. Jet turbofan tunggal tercanggih yang pernah dibuat. Tapi, kecepatan F-35 hanya 1,6 Mach, setara dengan 1975 km per jam. Tidak lambat memang, tapi jelas bukan tandingan rudal yang melesat 2-3 kali kecepatan suara. Dan lebih parahnya lagi, F-35 juga tidak dibuat untuk bermanuver ekstrim. Artinya, saat rudal mengunci posisi, sang pilot nyaris tak punya ruang untuk menghindar. Masalah lain yang tak kalah rumit adalah soal muatan senjata. Di atas kertas, F-35 mampu membawa total 18.000 pon amunisi. Tapi ada catatan penting di sini. Hanya 5.700 pon yang bisa disimpan di dalam badan pesawat. Sementara sisanya, lebih dari 12.000 pon harus ditempatkan di sayap. Dan disinilah dilema besar itu muncul. Begitu senjata dipasang di luar, kemampuan siluman F-35 langsung turun drastis. Permukaan pesawat jadi tidak lagi rata dan bentuknya mulai bisa dipantau radar. Maka para pilot dihadapkan pada pilihan sulit. Ingin membawa lebih banyak senjata tapi berisiko ketahuan atau terbang dalam senyap tapi hanya dengan setengah daya gempur. Sebuah kompromi yang di medan perang bisa sangat menentukan hidup atau mati. Tapi pertanyaan besarnya masih menggantung. Adakah kemungkinan lain yang menjelaskan kenapa F-35 bisa ditaklukkan di langit Teheran? Jawabannya, ada. Jika kita menelusuri kembali pernyataan resmi dari tahun 2023. Iran sendiri pernah mengklaim bahwa mereka berhasil mendeteksi dan melacak pergerakan F-35 milik Amerika yang terbang di atas Teluk Persia. Pernyataan ini langsung memicu gelombang kritik dan perdebatan di media sosial.
banyak yang mulai mempertanyakan efektivitas program siluman super mahal ini. Program yang telah menelan biaya lebih dari 1,7 triliun dolar, tapi ternyata bisa terlihat oleh sistem pertahanan negara yang mereka anggap musuh. Klaim tersebut pertama kali datang dari Brigadir Jenderal Reza Kajeh, Wakil Komandan Operasi Angkatan Pertahanan Udara Iran. Ia secara terbuka menyatakan bahwa pasukan Iran bukan hanya bisa mendeteksi kehadiran F-35, tetapi juga berpotensi melacaknya secara real-time. Klaim ini disampaikan tak lama setelah Amerika Serikat mengerahkan sekitar selusin F-35 ke kawasan Komando Pusat Amerika Serikat, sebuah respon atas meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut, termasuk konfrontasi udara dengan jet Rusia di langit Suriah dan benturan langsung dengan kekuatan Iran di sekitar Selat Hormuz. Menurut Jenderal Kajeh, seluruh aktivitas udara di kawasan itu telah diawasi ketat oleh sistem pertahanan Iran yang dikombinasikan dengan teknologi penyadapan canggih. Ia menegaskan bahwa sistem penyadapan mereka mampu membaca pergerakan jet musuh, bahkan jika pesawat itu tidak terdeteksi oleh radar konvensional. Jika klaim ini benar, maka Iran telah menemukan celah pada teknologi siluman F-35 dan bahkan mungkin sudah memecahkan sistem penyamarannya. Artinya, mereka tak hanya bisa melihat F-35, tapi juga tahu kemana ia akan pergi. Dan itu cukup untuk membuat jet siluman tercanggih di dunia kehilangan keunggulannya.